Pawarta Java TV. Para pecinta Pawarta Jawa TV, sebelum memulai bahasan mengenai topik terbaru, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan apresiasi dan subscribe pada channel kami. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, dalam sejarah raja-raja di tanah Jawa dicatat bahwa meletusnya Gunung Merapi pada tahun 928 Masehi menyebabkan hancurnya istana Medang Ibumi Mataram dan hilangnya sang raja Dyahwowo. Akibat letusan dahsyat Gunung Merapi pada tahun tersebut, banyak candi termasuk bangunan Jinalaya atau Candi Borobudur terbenam dingin berapi. Meletusnya Gunung Merapi pada abad ke-10 tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Medang periode Jawa Tengah dan lahirnya Kerajaan Medang periode Jawa Timur di bawah pemerintahan Empu Sendok, sang Warangkodalem Dyahwowo. Dari sini bisa disimpulkan bahwa meletusnya Gunung Merapi pada waktu itu menjadi titik transisi perpindahan Wahyu Keprabon dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Tamblang dan berakhir di Watugaluh. Bisa jadi dari peristiwa meletusnya Gunung Merapi pada abad ke-10 menjadi dasar asumsi masyarakat bahwa meletusnya gunung berapi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejarah raja-raja di tanah Jawa. Pendapat ini dikuatkan dengan fakta sejarah bahwa lahirnya Hayam Wuruk, sang raja besar Wilwatikta atau Majapahit, bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut dan gempa bumi di Panbayu pada tahun 1334 Masehi. Kelahiran Hayam Wuruk juga bersamaan dengan pengikraran Sumpah Palapa oleh Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada di hadapan Rani Tribuana Wijaya Tunggadewi dan para punggawa Wilwatikta. Beberapa naskah kuno semisal Uga Wangsit Siliwangi, Serat Musarar Jayabaya, Serat Kolotido Piningit, Serat Darmo Gandul, dan Serat Sabdo Palon menyebutkan bahwa meletusnya gunung berapi di Pulau Jawa dimaknai sebagai tanda akan munculnya Ratu Adil, Satrio Piningit, Buddha Angon, dan Sabdo Palon. Tokoh-tokoh di mana menurut banyak sejarawan masih fiktif tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat akan muncul dengan membawa perubahan baru yang mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Sesudah menyimak uraian di muka, muncul suatu pertanyaan. Apakah meletusnya khususnya Gunung Merapi dan Gunung Kelut sebagai tanda bakal munculnya Ratu Adil, Satrio Piningit, Buddha Angon, dan Sabdo Palon? Supaya dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang kritis. Di dalam memulai kajian, kita perlu menilai kembali pada fakta sejarah bahwa meletusnya Gunung Merapi pada tahun 928 menyebabkan runtuhnya Kerajaan Medang Ibumi Mataram. Dengan demikian, Gunung Merapi justru menjadi kutukan bagi kerajaan tersebut. Pendapat ini sejalan dengan dugaan dari beberapa sejarawan yang menyatakan bahwa Merapi menjadi kutukan Kerajaan Medang karena sesudah masa pemerintahan Rakai Pikatan Pumanuku hingga pemerintahan Dyahwowo, Medang Ibumi Mataram hanya diwarnai dengan makar dan perebutan kekuasaan.
Namun meletusnya Merapi yang menjadi kutukan kerajaan Medang periode Jawa Tengah tersebut justru menjadi berkah bagi Medang periode Jawa Timur. Dikatakan demikian, Empu Sendok yang menjabat sebagai raja pertama dapat membuktikan diri sebagai pemimpin negeri yang adil Poromarto. Pendapat ini berdasarkan beberapa prasasti, semisal prasasti Turian, Linggasutan, Gulung-Gulung, Cunggrang, Juru-Juru, Waharu, Sumbut, Wulik, dan Anjukla yang mengukuhkan pemerintahan Empu Sendok yang adil dan bijaksana. Sebagaimana Gunung Merapi, meletusnya Gunung Kelut dapat dimaknai sebagai berkah dan sekaligus kutukan. Ketika Gunung Kelut meletus, Hayam Wuruk yang merupakan raja terbesar Wilwatikta itu bisa mengantarkan negerinya pada puncak kejayaan. Sungguh pun, Hayam Wuruk mendapat dukungan penuh dari Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada yang konon mampu memperluas wilayah atau pengaruh Wilwatikta ke seluruh Nusantara dan beberapa negara di mana sekarang menjadi wilayah Asia Tenggara. Tetapi, meletusnya Gunung Kelut juga bisa dimaknai sebagai tanda bakal datangnya kutukan bagi Majapahit. Mengingat sewaktu pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa perang bubat antara Majapahit versus Kerajaan Sunda. Tetapi peristiwa perang tersebut diragukan kebenarannya oleh beberapa sejarawan. Mereka menyebutkan bahwa perang tersebut merupakan kabar bohong atau kabar hoax dari kaum imperialis VOC atau orang-orang Belanda pada saat itu. Selain perang bubat, terjadi perang Paregreg pasca lengsernya Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubumi dan kemakatan Hayam Wuruk. Perang yang memperebutkan kekuasaan tersebut antara Brewirabumi sang putra kandung Hayam Wuruk versus Wikramawardhana putra menantu Hayam Wuruk. Kisah perang yang dimenangkan oleh Wikramawardhana inilah kemudian menginspirasi lahirnya cerita rakyat yakni bertajuk Damar Wulan. Dari fakta sejarah yang telah diuraikan di muka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa meletusnya Gunung Merapi dan Gunung Kelut tidak bisa mutlak dimaknai sebagai timbulnya Ratu Adil, namun bisa ditangkap sebagai peringatan Tuhan kepada manusia yang telah banyak menanggung dosa demi memperebutkan kekuasaan. Sehingga Ratu Adil di sini bisa dimaknai sebagai Tuhan itu sendiri yang memberikan keadilan bagi umatnya. Akhirnya ditegaskan bahwa meletusnya Gunung Merapi dapat ditangkap sebagai kutukan dan sebagai berkah yang diidentikan dengan tokoh-tokoh semisal Ratu Adil, Satrio Piningit, Budak Angon, dan Sabda Palon. Di samping itu Noyo Kingkong. Tinggal dari mana sudut pandang yang kita ambil. Sampai di sini, sampai berjumpa lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.